Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq amma ba'd. Al-mukarramun para alim para ulama ingkang tuhu kala tadini para bini sesepuh ingkang tuhu kala sungkemi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, keluarga besar, takmir masjid, al-mujahidin, dan majelis taklim al-bayyinah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga karena ridhonya alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita masih diringankan oleh Allah melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Mudah-mudahan memberkahi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Allahumma. Salat dan salam mudah-mudahan tetap limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan satu permohonan kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah SWT, ada yang menyebutkan man 'azama kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang menghormati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Allahumma amin. Termasuk memperingati maulid pada pagi hari ini. Jadi ketika kita menghormati, memuliakan, insya Allah dari kelahiran Kanjeng Nabi niku nyebabke kula panjenengan sami benjing dipun paring syafaat oleh Allah wonten yaumul kiamah. Lah carane ngramekne dos pundi apa kok rame-rame dan lain sebagainya, ya mengamalkan ajarannya, mengamalkan nasihat-nasihatnya. Oleh karena itu para jamaah muliakan oleh Allah, Rasulullah dilahirkan ke bumi ini punya misi dan punya visi dan misi. Wah, ya dinas saya. Punya visi itu gambaran ideal jangka panjang tentang masa depan yang pengen dicapai oleh seseorang atau grup atau organisasi. Visi niku. Tapi gambaran masa depan. Lah visi Rasulullah itu sesuai dengan di surat Al-Anbiya ayat 107 itu, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Visinya itu tidak akan utus ya Rasulullah ya Muhammad kecuali rahmat bagi alam
semesta. Mboten kok Kanjeng Nabi niku diutus kalih Gusti Allah khusus wong Islam, tak mboten, seluruh umat manusia. Tidak hanya umat manusia, seluruh makhluk, seluruh yang ada di dunia ini adalah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika yang namanya, karena Rasulullah itu visinya adalah untuk rahmatan lil alamin. Ketika Rasulullah itu hina, binatang pun tidak terima. Terus nek Kanjeng Nabi niku dilecehkan, dihina, dinyek, nuwun sewu, binatang pun tidak terima. Ada satu kisah nyata yang terjadi di negara Mongol. Negara Mongol itu ler Kendal itu loh. Negara Mongol niku nuwun sewu pas saat itu kaisarnya Hulagukan. Niku hidup pada saat abad ke-13 niku kaisar yang terbesar di dunia. Dilalah Hulagukan ngasini Islam mergo bojone ayu pelongor-pelongor. Ya apa lho ya? Niki Hulagukan niku nek cethuk bojone niku wis pokoke neni serok pokoke. Wis muanut ora ngengkel blas. Tetapi Hulagukan itu agamanya non muslim, Kristen. Ketika itu ya minta kepada Hulagukan itu supaya yang namanya misionaris masuk semua. Silakan. Wis pitokane nek wong kakung-kakung niki nuwun sewu apa meneh mbah-mbah alah karo ibu-ibu nek serene apa-apa nek blas. Apa meneh Bu kopi meneng cep. Urip. Hulagukan ngaten niku. Akhirnya apa? Dah non muslim masuk pada nuwun sewu, termasuk juga negara Mongol itu yang syiar Islamnya luar biasa. Nah pada satu saat pembaiatan di lapangan, seorang misionaris yang namanya pendeta itu ceramah. Pun berapi-api karena presidennya ya, karena kaisar memberi kesempatan untuk berpidato. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Satu saat menghina Rasulullah, menghina Muhammad SAW. Bahwa Nabi besar Muhammad niku adalah penggembala, ya memang juga penggembala, miskin, jelek, nek cara kene desa, wis elek-elek. Apa yang terjadi? Dilalah setane Gusti Allah niku di depannya itu ada yang nama anjing pelacak. Anjing dengar suara ini tidak terima, menggonggong. Kudu bedal nih, bahasane ini napa bedal ya? Napa Bu? Bapaknya mbok aja bedal ya. Nyolat kudu. Nah, padahal niku diikat. Akhirnya juga bisa lepas menerkam si pendeta ini. Akhirnya bisa nuwun sewu. Mosok niki asu karo wong iki dipisah apa dilerai gitu. Wah dipisah lah. Akhirnya bisa lepas, akhirnya anjing ini nuwun sewu diikat lagi. Terus ada orang sing ngrasani ngeten. Ala wila goro-goro menghina Muhammad. Wih goro-goro ngunek-ngunek nih Muhammad. Lah pendeta ini mendengar, oh betul bukan. Tadi karena saya menunjuk-nunjuk, itu dikira saya akan memukul, maka anjing itu akhirnya seperti itu berontak gitu loh. Oh ditok nih kali jamaah ditok nih. Wis ceramah malah berapi-api, wih ganas malah menghina lagi. Penghinaannya malah lebih parah lagi.
Ya karena itu tadi tidak terima, anjing pun tidak terima. Lepas lagi menerkam tenggorokannya, nuwun sewu, dicakar, mati seketika. Lah mergo kuwi pendeta kuwi innalillahi prawi. Bahasanya modiar lah. Masya Allah. Akhirnya mati seketika dan langsung 40.000 orang Mongol semuanya menyatakan masuk Islam kembali. Subhanallah. Niki lah. Binatang pun kalau menghina Rasulullah itu tidak terima. Nanti ini di kapan kaya neng medsos ngono ya semacam nggih. Menghina, akhirnya tetap nuwun sewu. Hatinya tidak tenang kalau menghina Rasulullah. Itu kisah nyata. Juga terjadi di Lebanon Selatan. Ketika memperingati bulan Maulid, pas memperingati kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, itu di negara yang namanya Lebanon Selatan itu rame-rame. Tembakan-tembakan bener pakai peluru. Itu kisah nyata itu. Ternyata peluru itu karena nuwun sewu rame, banyak non muslim itu juga menyaksikan rame sekali, luar biasa. Mulai nek enjing iki sirame jamaahe, senajan rada karo ngantuk-ngantuk mboten ono. Monggo seketaan diterusne turu mawon. Akhirnya apa? Ketika tembakan-tembakan ke atas itu ada peluru yang mengenai anak, yang anak itu di luar Islam, ya anaknya non muslim, kena kepalanya. Lah niku ora tes langsung sek mboten. Masih hidup. Oleh orang tuanya, oleh warganya diangkat, dibawa ke rumah sakit Hasan Hamud. Rumah sakit lokal, maksudnya rumah sakit Lebanon Selatan. Semua dokter, semua perawat tidak ngatasi karena kena kepalanya. Darah sudah, nah ukuran kita ya mungkin dud ngoten mawon. Tapi ukuran Allah kan boten. Itu sebagai proses pembelajaran. Kemudian oleh keluarganya dibawa ke rumah sakit Amerika yang notabene di sana sudah banyak fasilitas-fasilitas dan spesialis-spesialis ahlinya dibawa ke sana. Tetapi semua dokter dari Amerika pun juga angkat tangan karena sudah parahnya. Oleh karena itu tim sudah ngumpul di ruangan, dinyatakan bahwa ini tinggal menunggu saat-saatnya. Saat nopo? Dud. Menurut medis, kacamata medis itu memang sudah tidak mampu pada ahlinya. Akhirnya dari tim itu memberitahu orang tuanya yang ada di luar agar orang tuanya masuk. Mungkin ini pertemuan yang terakhir. Bagaimanapun orang tuanya akhirnya nuwun sewu bahasa ini semaput ini apa? Ya klenger. Wes semaput pokoknya akhirnya suruh masuk melihat putranya. Digotong namanya. Bawa masuk akhirnya apa yang terjadi ketika masuk di ruangan, loh, yang terjadi anak ini mengatakan begitu, Bu, tutup pintu, Bu, tutup jendela, tutup semua pintu. Semua terkejut apa yang terjadi. Inilah keajaiban. Berulang-ulang sampai 3 kali, tutup pintu, Bu, tutup jendela supaya tidak keluar, tutup pintu, tutup jendela. Apa yang terjadi? Muhammad. Karena apa? Ibunya ketika diberitahu oleh dokter-dokter dari Amerika ini mengatakan bahwa nun sewu ibunya histeris, bungok nih bahasa kene iki. Hai Muhammad, di mana engkau berada? Umatmu yang telah menembakkan kena anakku. Bagaimana ini Muhammad? Di mana kamu berada? Nah itulah karena kehendak ilahi Muhammad SAW datang
mengusap kepala anak itu. Ternyata anak itu sehat walafiat, keajaiban yang luar biasa. Tadi kula panjenengan sami kok putune putrane katok bling dilus-lus sepanan diwacakne sholawat. Ben jadi anak yang soleh wa solehah. Ora udah dinyanyekne iwak peyek. Ya, akhirnya yang mayek tenan ngono ya. Nah, mayek tenan itu. Iki milanipun visi Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW itu adalah wa ma arsanaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Itu visi ini. Dunia, akhirat. Selamat dunia, ya selamat akhirat. Memanusiakan manusia juga. Menghargai seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana misinya? Langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi niki wau. Ya dinas ada ya. Termasuk yang pertama adalah Bapak Ibu, misinya adalah menyampaikan tauhid keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, hanya satu. Pada saat itu nuwun sewu, Islam itu sebelum lahir di Jazirah Arab, sana itu kan nuwun sewu paganisme. Orang banyak menyembah berhala, Zoroaster, Lata, Uzza, Ahmad dan lain sebagainya. Bahkan di lingkungan Ka'bah itu pada saat itu yang namanya berhala itu jumlahnya 360 disembah. Kadang-kadang berhalane leh nganggo nuwun sewu sing damel cilok niku lho. Nek cara saiki ngoten. Gek diwehi bumbu barang bar disembah keluwe dipangan. Jadi disembah lah aku luwe kok. Masya Allah. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu nuwun sewu bahkan lahir yang namanya anak perempuan pun pada saat itu nuwun sewu Umar bin Khattab putrane dibunuh. Mereka derajate nek nglairke anak perempuan itu menurun, jatuh. Kalau anak laki-laki pada saat itu luar biasa karena akan jadi pasukan. Makanya yang pertama adalah misinya daripada Rasulullah itu adalah mentauhidkan warga masyarakat. Walaupun perjuangan itu luar biasa. Artinya luar biasa perjuangannya Kanjeng Nabi itu bahkan akan dibunuh. Diantemi. Tapi sabar. Tidak pernah membelas. Lah nek awake dhewe diantemi wani piro dan lain sebagainya. Itu misi yang pertama. Yang kedua adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utamima makar rimal akhlak. Di ayat Al-Qur'an itu disebutkan tadi di surat Al-Ahzab ayat 21 disebut laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang pengen mendapatkan rahmat dari Allah. Yang pertama, yang kedua percaya bahwa hari akhir itu ada, kematian itu ada, dan orang yang selalu ingat kepada Allah. Itu bisa buat contoh kita supaya kita selamat dunia akhirat. Nah, bagaimana cara menyontoh yang namanya tauladan daripada Rasulullah itu? Nah, kita harus memahami sifat-sifatnya. Sifat Rasulullah itu sidik, amanah, tabligh, patonah.
Senes patonah tangga kula niku. Sidik artinya apa? Rasulullah itu jujur. Ra pernah ngapusi apa eneke, ayo A B ya B. Ada ngawake niki ya kon kudune A bareng cetuk sing C ngono ya malih B. Mane abang mergo pasukan koetan kae biru di malih biru, penting oleh apa? Oleh biru dan lain sebagainya dalam sakinya. Sidik carane niru, mencontoh, memperbaiki akhlak kita karena Rasulullah innama bu'istu litammima makarimal akhlak, suruh menyempurna akhlak budi pekerti yang baik. Pokoknya wong ning donya niku nek wis akhlake apik wis ora bakal kesruh kaya dek mbiyen. Kantor DPRD dibuang, kantor bupati dibuang, samsat ning dibuang. Itu karena tidak berakhlak. Tetapi kalau berakhlak tidak mungkin hal itu dilakukan. Makanya perlu yang namanya pencerahan agama itu supaya tidak berlaku anarkis. Itu akhlak nih, akhlak. Sidik. Amanah dapat saya senajan ki yo angel. Sok-sok bojo ngono kuwi ya suami istri niki ya enek lho, sing ora tak percaya nu ya enek lho. Wong enek iki ya. Rukuhe warnane apa iki? Masya Allah Bapak Ibu. Berusaha kita untuk berbuat sidik dan berbuat amanah kepada siapapun. Satu contoh, Bapak Ibu kadang-kadang bapaknya ngasih uang kepada ibu berapa banyak gitu. Lah wingi ora ijek ya Bu, entek. Bejane ki ijek. Walaupun ya pada gilirannya digunakan untuk keluarga, tapi nuwun sewu, lha engko nek tak omong ijek ora metu meneh. Wih, strategi gitu, strategi juga niku. Tapi kan ya mendidik ora jujur. Mendidik ora jujur, nek jujur jare ya hancur lah ngono ki ya. Wah, lha iki remuk neh ya. Masya Allah. Tapi dididik jujur. Apalagi menanamkan budi pekerti akhlak kepada anak cucu kita. Ayo nak, ini cadong satu hari cukup 20.000. Enten Bapak Ibu nyadong putrane teng SMA. Pinten kalih dosa. Biasane 50 napa? Kuwi mangan apa lho kuwi? Enten sing ya cukup 5.000 kuwi ijek nyelengi 2.000. Enek sing belas yo nemen tenan ya. Kancane mangan kok ngingeten kancane ngulu yo melu ngulu idu. Tapi nek cah sakniki ya mboten enten. Nek zaman kula le kowe nek sekolah kok mangan wengko ngantukan. Saestu niku zaman riyen nggih Bu nggih. Sing sepuh-sepuh ngoten lho. Jare nek sarapan nggih engko nek diwulang ngantukan, batinku tarah ora enek. Lah sakniki diwalik nek ora sarapan mesti lho saestu riyen ora nate sarap nggih mboten ngantuk. Mergo ya wetenge klurak-kluruk kuwi mbombo lho ya niku. Amanah, amanah, amanah. Kemudian yang ketiga adalah sifat Rasul yang perlu kita tiru itu adalah tabik-tabik itu menyampaikan apa adanya kebenaran. Yo kulil haqqa walau kana murun, sampaikan walaupun yang menerima itu pahit. Nek ayo A B yo B C yo C. Jangan sampai kebenaran itu nun sewu karena egois bisa membutakan kebenaran. Karena egoisnya diri seseorang itu loh, pengen segala sesuatu itu dia adalah yang terbaik, maka terjadilah yang namanya
sifat egois. Yang egois itu membutakan kebenaran. Yang keempat, yang bisa kita tiru, yang namanya nuwun sewu, sifat Rasulullah itu adalah patonah. Artinya apa, Bu? Mosok suban demben kok wis sare ta. Patonah itu artinya cerdas, pinter. Milane kula panjenengan sami, alhamdulillah pengajian Sabtu pagi, kemudian majelis taklim bayinah, kemudian ngaji tafsir, luar biasa. Allahumma amin. Ya rohani itu perlu santapan, nek roh jasmani perlu sarapan. Insya Allah di depan sudah siap. Di depan sudah siap. Kula panjenengan sami nuwun sewu, ya rohani niki nuwun sewu nek jasmani ini kadang-kadang darah enten mriku kono ning rawon, kono ning soto, kono ning sate, kono ning cilok. Niku jasmani, tapi rohani kita ya juga harus seni. Kono ning pengajian akad pagi, ning pengajian Sabtu pagi, ning pengajian tafsir, ning pengajian al-bayi, apa? Nah itu termasuk seni daripada kebutuhan rohani. Makanya perlu ya berusaha. Itu namanya cerdas patonah, dan ngerti iki api, iki elek dan lain sebagainya. Ojo kok bar pengajian, kok bar kondur pengajian majelis taklim al-bayinah bareng ruasani. Wah lah kuwi nggon ngrumpi. Kuwi nek tianggen kula mriku rada etan niku lho. Nek mriki insyaallah nggih. Nggih duka mboten ngetos kula ya. Mboten ngetos kula nggih. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, misi daripada setelah masalah keesaan dari ketuhanan yang dibahas oleh Rasulullah itu ya untuk semesta alam. Kemudian yang kedua adalah masalah yang namanya akhlak, budi pekerti, tingkah laku yang harus kita contoh. Contoh yang ideal adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan. Di ayat Al-Quran itu disebutkan Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menyuruh berbuat adil dan bijaksana, adil dan baik. Diteruskan dawa niku ayate. Maka Rasulullah mencontohkan, karena Rasulullah itu juga yang namanya pimpinan agama, juga yang namanya pimpinan pemerintah. Rasulullah kaitannya dengan keadilan itu pertama tidak memihak atau tanpa pandang bulu. Beda kalek dina niki walah serak karu-karuan ning dhuwur kono lho. Maksudnya dhuwur masjid nih. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalaupun putri saya Fatimah mencuri, maka akan saya potong tangannya. Lho niki lho. Ana saiki anake putune apa tanggane apa saudarane kok mencuri delak-delik nih. Akhirnya ya bebas. Neng negara Ngastina mriko lho, ning negara Ngastina ngono lho. Nuwun sewu. Jadi masalah keadilan itu Rasulullah mencontohkan tentang yang namanya tidak memihak, tidak pandang bulu. Yang kedua, menegakkan tanggung jawab. Walaupun nuwun sewu yang berbuat salah itu saudaranya, yang berbuat itu bestinya, yang berbuat salah itu adalah teman-temannya, tetap karena dia pimpinan, tetap tanggung jawab, lurus, tegak lurus. Hitam putih. Ora kok putih abu-abu. Hitam putih, hitam ya hitam, putih ya putih. Tegak lurus. Masalah keadilan. Kemudian Rasulullah juga menjadi teladan. Bahkan sampai Khulafaur Rasyidin semuanya.
Oleh karena itu pernah yang namanya Umar bin Khattab itu nek cara bahasane niki mriki niki ada seorang mencuri karena kelaparan. Itu oleh pengadilan diputuskan dihukum sekian. Tapi karena Umar bin Khattab itu adalah sebagai pemimpin kepemerintahan, dengar putusan hakim yang memutus bahwa itu dihukum seperti itu oleh Umar bin Khattab karena pasalnya kelaparan. Kelaparan itu negara harus bertanggung jawab toh. Kok eneng wong mati mlaku kelaparan, negara dosa kuwi. Lah negara ki sapa? Ya pemerintahan. Maka Umar nuwun sewu membebaskan. Mergo gara-gara negara tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Nuwun sewu dibebasne. Mergo maling gara-gara mosok telo ning putusan iki lho. Hanya satu batang dicabut, digodhog, dipangan keluarga, dihukum 3 wulan. Lah kuwi kan tambah ngingoni to ya. Kadang si dihukum ki ya ben aku nang kono malah diingoni leng lha kuwi malah meneh. Lho niku penegakan hukum pada saat itu dicontohkan oleh Rasulullah dan juga pasukannya. Itu misi daripada penegakan hukum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya apapun kita posisi kita di mana dan di mana paling tidak ya keadilan di rumah tangga kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada lingkungan kita dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, misi yang keempat adalah menjadi pembawa kabar gembira dan peringatan. Jadi Rasulullah itu membawa kabar gembira, kabar sing nyenengke, ya kabar sing peringatan. Menyenangkan bagi orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah nanti dijamin masuk surga. Nyenengke. Makanya ada ayat Al-Quran menentangkan wahadaina natsain, ada 2 jalan, ima syakirun wa ima kafurun. Ada 2 jalan, jalan sing apik, jalan sing elek, milio. Tapi oke wong bodho milih jalan rapenake, ron jalan wis ben ra apa-apa, malah pinter nyonyor kuwi. Ini kabar bagi orang yang melanggar seperti itu. Oleh karena itu termasuk peringatan Bapak Ibu. Saya baca di kitab di hadis Sunan Tirmidzi itu ternyata nuwun sewu peringatan bagi kita. 1 hari 1 malam ternyata kita itu diseru oleh kuburan itu loh, menyeru kepada kita 5 kali. Ibu-ibu pernah mirengaken napa mboten? Lah nek ngerungu yo malah bahaya ndang rono ngono lho ya. Ada 5 seruan yang orang tidak ada yang ngerti. Maka disebut di hadis Sunan Tirmidzi itu disebutkan itu sebagai peringatan bagi kita agar kita berhati-hati. Apa yang pertama yang diserukan alam kubur kepada manusia adalah ana baitul wahdah. Saya adalah tempat sendirian. Di alam kubur ini nuwun saya ora ning kancane. Nek ora percaya njajal po. Iso Buddha ra iso. Maka di sana suruh membawa teman. Apa temannya? Qiraatul Quran, maca Al-Quran nggih kanca ning alam kubur. Ngaji Bu, ngaji nggih. Ora kok aku wakile. Beda. Bukan Al-Qur'annya tapi bacaane waosane Al-Qur'an niku ngonconi. Sing pernah kula aturne niku lho, Al-Qur'an itu kalau dibaca nanti menjadi makhluk yang tampan sehingga menemani kita sampai masuk surga. Allahumma amin. Baca Al-Qur'an, baca. Mau dalu nggih enten kok Bapak
Ustaz kula niku wis umure 73 niku mboten saged maos Al-Qur'an niku dos pundi. Pokok ada niat belajar mesti iso. Tapi nek niat ora enek ya ora budal-budal. Niat pun mboten enten niku ya sing paling memberi motivasi yang paling tinggi itu adalah niat pun to nek enten niat wa may yattaqillaha yaj'al lahu roja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Jalan keluar insya Allah akan diberi seperti itu. Pertama, niku, saya adalah tanah ini tadi kubur ini menurut ana baitul wadah, saya ada sendiri. Maka besok kalau kamu ke sana, bawalah teman-temannya bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah wa ana baitul turab. Saya adalah tanah yang kotor, yang mesti harus yang namanya pakai nun sewu kotor reget, harus pakai napa? Niki lho nggih lemek iki napa jenenge? Nggawa lemek. Apa itu? Adalah amal soleh. Amal soleh niki nuwun sewu bisa buka berupa materi, juga bisa nuwun sewu action kita, juga bisa ngendikan kula panjenengan sami, juga bisa segalanya. Pokoknya sedekah. Niku nggih lemek benjing, reget enten niku nuwun sewu kotor sekali. Nek ora percaya? Aku percaya kok. Soale enten niki riyen niku kanca kula niku pas zaman cilikan kula niku nggawe kubur. Bareng gawe kubur niku nuwun sewu dipasang wis rampung ngenteni jenazah dereng dugi, mayite dereng dugi. Niki bocah ngendeli naran. Njajal aku iki ujur ngalor tutupen karo blapak, apa yang terjadi? Masya Allah. Ternyata hanya beberapa menit nuwun sewu didatangi makhluk yang hitam ora karo-karuan. Ambekane kerenggosane ngopo? Aku sojo mbok baleni meneh yo. Soalnya apa? Ada makhluk hitam yang ada di situ mau menerkam saya. Orang percaya? Ya Allah. Menyeru kepada kita, bawalah tikar nggawa lemek apa amal soleh. Yang pernah saya ceritakan Nabi Musa yang bisa audiensi dengan Allah itu adalah amalan yang paling dicintai adalah sholat dicintai, zikir dicintai, puasa dicintai. Tapi yang paling dicintai adalah sedekah, karena sedekah itu bisa membahagiakan orang lain. Yang ketiga adalah kubur itu menyeru kepada kita adalah wahana baitul dulam. Kubur itu menyebut saya adalah tempat yang gelap gulita. Ora percaya nek? Nek kuburan iki puweteng dedet konten niku lho. Kon dadal malih ya. Maka bawalah cahaya, bawalah lampu, bawalah sinar. Apa itu ada? Sholatul lail, sholat malam. Biasanya ibu-ibu sing sregep nggih Bu, nggih. Iki tenan mono. Wis pokoknya kepala 5 munggah, kepala 50 atau kepala 60 ke atas itu nuwun sewu kudu sing cedhak kalih Gusti Allah. Apa meneh fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfuru. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Keling ngono nang Gusti Allah eling nang kowe. Jangan ingkar dan bersyukurlah kepada dan jangan ingkar terhadap nikmat. Dan awake niki nuwun sewu eling iki arang-arang nuwun sewu. Mosok elinge yang bojo ke arang-arang. Seminggu eling pindho ngono ya. Nah, perlu yang ini gelap neng kubur niku peteng-peteng nggawa colok, nggawa lampu, nggawa senter apa sholatul lain sing apik waktunya sepertiga malam di akhir malam. Lha ngomong ngono yo nglakoni apa ora ya. Yo eneng ngono sing rasan mburi kae.
karo senden ngono. Insyaallah nglampahi. Paling tidak nuwun sewu kula panjenengan sami kalau 1 minggu itu full 7 hari tidak bisa ya paling tidak 2 atau 3 kali. Ping 3 ra iso ya paling tidak pisan malam Jumat. Lah enten sing jawab malih, lho malam Jumat niku nggih Jumatan lho Pak lah ngoten niku. Ni papake wis nyaut set ngoten iki. Malam Jumat nggih Jumatan set ngoten mawon. Nek ibuke ra tak nyaut to. Zulam, gelap. Niku menyeru setiap hari 5 kali. Yang keempat, napa Bu sing pertama mau menyeru agar kita membaca Al-Qur'an. Mergo ning kono reneng kancane. Nomor 2 agar kita beramal soleh untuk tikar tempat kita. Karena di sana tidak ada tikar untuk lemek kasur awake dhewe niku amal soleh. Yang ketiga adalah kita harus yang namanya sholat malam karena di sana gelap untuk cahaya untuk lampu kita. Yang keempat adalah wa ana baitul afani. Di sana itu adalah tempatnya makhluk-makhluk Allah, binatang-binatang buas. Ora percaya? Tak genane aku nek ngono kuwi. Ini tekan, lah gue apa seruh piye to mun urung mati aku ya isih urip aku ya ngono ya. Di sana ada tempat-tempat yang namanya seperti itu. Lah apa supaya kita itu ada yang namanya apa nih aling-aling ini namanya apa? Pelindung atau tirai atau perisai penghalang supaya binatang tidak menggigit kita, tidak mengganggu kita. Maka segala sesuatu yang kau lakukan awali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Mboten apa toh? Maca Quran, kemudian amal soleh, kemudian sholat malam, kemudian membaca basmalah. Insya Allah panjenengan saya yakin banyak yang sudah mengamalkan wis biasa ngoten niku. Lah genahe ben mantep nggih niki. Jenengan pun ngaten, aku orang ngipi-ngipi dipanggil kuburan ya lah, kuman malah bahaya wingo. Wong kula niki riyen niki jenenge mbok kula riyen nek mbok lho. Niku lara karepe dibeto teng KPN ni ben gampang nggone dokter ngoten. Lagek rong bengi nu aku bolak-balik kok diparani mbahmu to. Nak, mbahku wis iki wis sesuk balik aku ngono. Ngoten niku, inggih niku, ora kok pengen balik ora. Aku ben bengi kok diparani mbahmu lek ngono kuwi ya Allah. Iki ora kasat iki aku ya ngoten. Ada ben gampang tenggene dokter niku ngoten. Yang kelima adalah wa ana baitul suali mungkar nangkir. Di alam kubur itu benjing kula panjenengan sami ada soal yang ditanyakan oleh mungkar nangkir niku mesti niku. Lah apa bahane supaya selamat bisa menjabat dengan baik, yaitu dengan sering-sering membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Iki jam 3 ya. Di kantor setunggal kudu dintekne engko marai pitike mati. Soale wis dadi ning ngarep. Imut-imut Bapak Ibu seruan iki penting niki. Kula jenengan proses kan rono to. Apa enten sing engkel aku wegah. Lah wong mati iki kan wis nuwun sewu ya mesti mosok ngengkel. Maca Quran, sedekah, salat malam, maca bismillah, maca tahlil la ilaha illallah. Saya yakin semuanya sudah mengamalkan kontinuitas istiqomah ini lho sing perlu dilakukan. Saged nggih? Allahumma amin. Benjinge ben nuwun sewu mungkar nangkir CS koncone penghuni kono kuwi nuwun sewu jenengan dugi mriku ini disambut dengan senangnya bukakan oleh malaikat yang namanya taman surga tidur sampai yaumul kiamah. Pokoke ditekoni
Yang namanya mungkar nakir niku saged lancar, insyaallah taman surga 70 hasta, ambune wangi, ora pengu, ya, insyaallah ngantos yaumul kiamah. Nek kubur penak liyane bablas tak omongi, ora ning halangan apa-apa. Ora percaya? Yang terakhir, yang kelima misinya sebetulnya juga banyak, saya ambil begitu, memanusiakan manusia, menghargai kehidupan manusia. Artinya apa? Seberapapun pengetahuannya, wawasannya dan lain sebagainya oleh Rasulullah SAW, ya namanya memanusiakan manusia. Sehingga di dalam ayat Al-Quran ini sebenarnya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu. Jadi Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam bersuku lita'arafu agar saling mengenal. Kadang-kadang kula panjenengan sami enten KPR ngoten niku karo tangga niki jenenge ora ngerti. Nggih. Lah mergo ora nate pengajian kok. Lah nek pengajian ABC ini lah mbok RT luar, RT kidul, RT tan, RT kidul ngerti kabeh. Tapi kok ora nate metu. Nuwun sewu niki kula piyambak ora usah crita wong liya. Niki ngarep kula niku mergo nuwun sewu enten KPR niku rata-rata sing dikenalke namine bapak ibu ora nate. Wong yo ora nate kenalan. Oleh surat panggilan niku nuwun sewu. Wah, kula kok lah trimane iki ngarepku persis to. Bunane jenengan mbok yo ngenalke ngoten. Ya karena upami sing kakungipun namane Pak Budi sing putri kan mboten ngertos, mesti Bu Budi. Ini Bapak mestine isore ini Ibu namanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'matal majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kana ma'al lisanik. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi iman wa imanan kusli qulub wa najatan wa rahmatan minka wal afiyah wa maghfiratan minka wa rizwan. Allahumma dhakhir qalbi minan nifaq wa amali minan riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa inna ta'lamu ma tubis sudur. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim arwahana wa sallim ajsasana wa sallim a'malana wa sallim duriyana min afati dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrari ya alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. وإظهار شعائر على طريق
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa i'ari sya'airi ala tariqati jam'iyati nadatil ulama wa i'ari sya'airi ala tariqati jam'iyati nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah thabbit wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdatil ulama li'i'la'i kalimatillah jam'iyah nahdatil ulama li'i'la'i kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina